Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, kelas 6B semua, apa kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita masuk materi baru ya, ke tema 7. Tema 7 ini bahasa Indonesia kita masuk kepada tema teks pidato. Siap untuk memulai? Oke, baik. Teks pidato. Tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang pidato, mulai dari pengertian, struktur, dan pidato, ya, pengertian pidato dan struktur pidato. Kemudian kita akan belajar juga, kalian nanti akan menentukan apa saja sih struktur pidato itu dan dalam sebuah teks pidato. Selanjutnya, materinya hari ini adalah definisi dari pidato, tujuan pidato, struktur pidato, dan contoh pidato. Kita mulai dengan definisi dan tujuan pidato. Pidato ini merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Tujuan pidato yaitu mengajak, memberitahu, dan mempengaruhi orang lain agar memahami isi pikiran si pembicara. Sedangkan orang yang melakukan pidato, kita biasa sebut itu sebagai orator. Ya, jadi orator adalah orang yang melaksanakan atau melakukan pidato, sedangkan pidato itu merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata. Ya, pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Jadi tujuannya adalah ingin mengajak, memberitahu, dan mempengaruhi orang lain. Baik, kita lanjutkan. Contoh-contoh pidato. Pidato itu bermacam-macam contohnya, ya. Ada pidato kenegaraan, pidato menyambut hari raya, atau untuk membangkitkan semangat, atau ada juga pidato sambutan acara. Ya. Baik. Selanjutnya, dalam sebuah pidato itu terdiri dari struktur teks pidato. Mulai dari pertama pembukaan, kemudian dalam pembukaan ini berisi tentang ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan, ada ucapan syukur. Kemudian di bagian kedua ada isi pidato. Yang bagian ketiga ada penutup pidato yang berisi tentang kesimpulan secara ringkas, permintaan maaf kepada hadirin, dan salam penutup. Baik, kita lihat di sini ada sebuah contoh teks pidato ya, Naya. Mulai dari salam pembuka, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ini merupakan salam pembuka. Ya, ini merupakan salam pembuka. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya hormati para tamu undangan, yang berbahagia teman-teman seperjuangan saya dalam menuntut ilmu dan juga adik-adik kelas yang saya banggakan. Nah, ini adalah sebuah ucapan penghormatan, bagian dari pembuka juga, ya. Kita lanjut. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta kita semua sebagai umatnya di akhir zaman. Nah, ini sebagai suatu ungkapan syukur. Ini adalah bagian dari pembuka. Selanjutnya adalah masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini adalah isi pidato. Isinya seperti yang kalian lihat pada teks ini. Dibacakan ya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang manfaat teknologi. Pada era ini, sudah banyak teknologi-teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini.
Dengan kecanggihannya, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Namun, tetap ada yang menerima dan meresponnya secara negatif dengan berbagai alasan. Seperti dengan alasan teknologi-teknologi yang sudah ada secara tidak langsung telah menyingkirkan budaya sehari-hari yang telah ada. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita dapatkan dengan penggunaan teknologi. Sebagai contoh, kita dapat berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga kita di tempat yang jauh dengan menggunakan telepon genggam. Orang tua kita juga dapat dengan mudah dalam menyelesaikan pekerjaan di rumah, seperti mencuci baju dan mesin cuci ataupun memasak nasi dengan penanak nasi listrik yang biasa disebut dengan rice cooker. Bahkan internet pun sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari. Internet biasanya dimanfaatkan untuk mencari informasi, berita, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah bagian isi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini adalah merupakan masuk ke kesimpulan. Hadirin yang saya hormati, baik buruknya teknologi itu sendiri bergantung pada orang yang memanfaatkannya. Kita dapat memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri. Dibuat supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri atau orang lain. Nah, di bagian kesimpulan pun di sini diikuti dengan permohonan maaf. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato saya sampaikan. Demikian pidato ini saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ditutup dengan salam penutup. Itu adalah untuk bagian penutup. Nah, barusan kalian sudah mengenal tentang teks pidato, isi dari teks pidato. Sekarang Bunda beri tugas ya hari ini. Silahkan kalian baca teks pidato berikut dengan teliti dan diulang-ulang. Kemudian, tulis kembali teks pidato tersebut dan tentukan bagian mana yang termasuk struktur teks pidato tersebut. Yang pertama, mana yang menjadi pembukaan. Tentukan mana salam pembuka, mana ucapan penghormatan, mana ucapan syukur. Yang kedua, isi pidato. Yang mana isi pidatonya ya? Kemudian, yang ketiga, kalian tentukan mana yang termasuk penutup. Ingat, dalam penutup itu ada yang menjadi kesimpulan, ada permohonan maaf, dan ada salam penutup. Nah, teks pidatonya adalah sebagai berikut ya Naya. Silakan Ananda untuk tulis kembali dan tentukan bagian-bagiannya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalian tentukan bagian-bagiannya dalam teks pidato itu. Bisa dipahami ya? Oke. Selamat mengerjakan. YWKA dengan visi rumah nyaman tumbuh kembang potensi utuh untuk Ananda semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Semangat ya. Tetap jaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan. 3M. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.